Assalamualaikum pemirsa. Sehabis kita dari Istana Darul Aman, kita sekarang berada di Istana Darussalam. Ya, ini tempat istana juga dulu. Ya, antara Istana Darussalam dan Darul Aman itu berhadap-hadapan. Istana Darussalam ini dibangun pada tahun 1923 yang dibangun oleh Sultan Abdul Aziz dan Sultan Mahmud. Di antara dua anak dan ayah ini memegang Kesultanan Langkat dan sama mereka meletakkan batu pertamanya di sini. Jadi posisi Istana Darussalam ini sekarang ialah sudah tinggal puing-puing, batu-batuan. Jadi batu ini yang tinggal ialah situs-situs peninggalan sejarah pada peradaban 18 sampai peradaban 19. Salah satu di belakang Istana Darussalam ini pemirsa ialah terdapat satu buah sungai. Di masa zaman Kesultanan dulu, sungai ini dinamakan ialah Sungai Batang Durian. Dan sebagian kononnya masyarakat juga ada menyebut namanya Sungai Raja. Dan sekarang sudah menjadi Sungai Mati. Salah satu sungai ini ialah di mana tempatnya berlabuhnya kapal finishing pengisi minyak dari Sungai Batang Durian sampai ke Sungai Batang Durian yang menghantarkan ke belakang Istana Darussalam. Jadi betapa indahnya kalaulah istana ini masih ada sampai sekarang. Jadi situs peninggalan Istana Darussalam ini adalah tinggal bebatuan seperti batu untuk tembok-tembok Istana Darussalam yang terdapat di depan kita ini. Masa peradaban 19 sudah cukup canggih, karena pada masa itu Kerajaan Kesultanan Langkat ini sudah dikenal di Sumatera Timur, di Asia Tenggara, termasuk salah satu negara Eropa ialah negara Belanda, karena sudah mereka menjalin hubungan delegasi antara Sultan Langkat Sultan Mahmud ketiga ialah konsensi perjanjian kontrak dagang dengan Ratu Belanda Wilhelmina. Maka Kesultanan Langkat ini megah dan cukup dikenal di daratan Eropa, apalagi di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ya dikenal masa Kesultanan Musa sampai Aziz dan sampai Mahmud. Jadi saat ini kita hanya tinggal melihat puing-puing peninggalan istananya pemirsa. Istana ini dibangun pada tahun 1923 sampai 1946. Hancurnya keruntuhan revolusinya 1946. Jadi dengan kehancuran istana ini, rasanya renyuh hati kita dengan istana yang begitu megah, dengan sudah mempunyai listrik yang begitu besar, karena posisi listrik berada di Jalan Kenari. Jadi bagi adik-adik ingin memahami sejarah Istana Langkat itu, ya lihat terus bagaimana penelusuran kami. Hari ini saya berada di daerah yang mana dulunya di hadapan saya ini ialah bekas sungai peninggalan masa Kesultanan Negeri Langkat. Sungai ini pemirsa pada masa itu digunakan sebagai alat transportasi masa Kesultanan. Cukup banyak kapal-kapal finishing yang melintas di sungai ini yang digunakan
untuk mengangkat minyak dan mengangkut barang-barang yang ada. Sampai sekarang sungai ini pemirsa sudah tinggal nama dan dikenang hanya sebagai sungai mati. Terdahulunya ini namanya Sungai Batang Durian. Sungai ini cukup banyak meninggalkan masa-masa lampau yang masa Kesultanan Langkat. Berada posisi sungai ini pemirsa ialah pas persisnya di belakang Istana Darussalam. Karena ini sungai untuk salah satu bagaimana pihak dari kerajaan untuk membawa barang-barang mereka tembus langsung ke Sungai Batang Serangan. Para pedagang yang ikut masuk juga dan membawa bahan-bahan barangnya yang akan diserahkan kepada Sultan Langkat. Selanjutnya kita akan menelusuri bagaimana sungai ini dulu tempat pemandian anak para raja-raja. Ya, di ujung sana nanti kita akan saksikan tangga turunnya anak sultan mandi di dalam sungai ini. Mari pemirsa ikuti penelusuran kami selanjutnya. Pemirsa, kita sudah sampai di lokasi tempat pemandian anak-anak sultan. Lokasi ini ya pemirsa tidak jauh dari istana, hanya berjarak kurang lebih 2 meter. Ketika anak-anak sultan ini ingin mandi, berangkat dari istana menuju sungai harus melalui anak-anak tangga. Posisi anak tangga ini masih berada lagi di ujung sungai yang cukup begitu indah, yang masih ada peninggalan-peninggalan batunya. Jadi pada masa itu pemirsa, anak-anak raja ini didamping oleh beberapa dayang-dayang yang ikut juga memandi di dalam sungai. Sekian dulu pemirsa penelusuran kami, ikuti terus penelusuran kami. Ini tangga yang saya sebutkan tadi ialah tangga di mana Sultan turun dari istana langsung ke sungai untuk meniti beberapa tangga, dan sesampai di sungai mereka lalu bersenda gurau, bernyanyi, bersenandung dengan ada beberapa dayang pada masa itu. Ya, jadi kita sebagai putra-putra Melayu cukup bangga bagaimana peninggalan ini masih ada dan masih utuh sampai sekarang. Tangga ini dengan batuan itu sudah ada batu bata masa peradaban 19 Masehi. Jadi pemirsa, rasanya kita sebagai keturunan dari orang-orang Melayu bangga. Bagaimana rasa bangga kita ungkapkan dalam hal ini, karena peninggalan itu cukuplah megah. Jadi pemirsa, sekian dulu yang saya sampaikan. Ikuti terus penelusuran kami Hijrah Channel dan APSMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.